Kembali bersama saya Hairudin di tutorial Blender. Sebelum saya lanjutkan, silakan Anda klik tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu. Oke, di tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya menduplikasi sebuah objek secara melingkar. Pertama, saya akan hilangkan terlebih dahulu objek cube ini. Kemudian saya akan memasukkan silinder. Saya tekan Shift A, pilih mesh dan pilih silinder. Saya akan atur terlebih dahulu besarannya 0,2 misalnya dengan ketinggian yang sama 0,2. Kemudian saya akan memindahkan titik pusat dari objek ini atau origin dari objek ini. Caranya tekan tab, kemudian tekan A, kemudian saya akan gunakan tombol move di sini dan menggeser di sumbu X atau Y di sini. Misal saja seperti ini. Saya klik di luar, tekan tab untuk kembali ke objek mode. Kemudian saya akan memasukkan sebuah arrow, tekan Shift A, kemudian saya pilih empty dan pilih arrow di sini. Kemudian saya klik si objek silinder ini, pilih modifier, klik add modifier dan memilih array. Nah, di sini saya akan mematikan relatifnya. Kemudian di bagian objek offsetnya saya klik di sini, pilih empty dan mengaktifkan pilihan objek offset seperti ini. Jangan lupa untuk memasukkan berapa jumlah objek yang akan kita duplikasi. Klik di sini. Saya masukkan angka 10, misalnya tekan enter di sana. Nah, di sini kita tidak mendapatkan hasil duplikasi. Caranya saya klik di bagian arrow ini, saya klik bagian empty ini, kemudian saya tekan R, kemudian Z agar berputar di sumbu Z dan memasukkan angka 36. Ya, seperti ini. Angka 36 ini didapatkan dari total satu putaran 360 derajat dibagi jumlahnya tadi 10. Hasilnya 36. Sehingga kita akan mendapatkan jarak dari setiap objeknya itu sama derajatnya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya jika kita menduplikasi objek secara melingkar tapi bidangnya miring? Oke, saya akan buat file baru saja, file new di sana. Seperti ini. Kemudian saya akan modifikasi terlebih dahulu objek ini. Saya akan besarkan. Saya tekan tab. Kemudian saya pilih face di sini. Saya akan memanjangkan bagian ini. Tekan G dan Y. Seperti ini. Kemudian yang penampang sebelah sini juga saya besarkan. Tekan G dan X. Seperti ini. Kemudian saya pilih edge. Klik di luar, klik di sini, kemudian tekan G dan Z. Ya, sehingga saya mendapatkan sebuah bidang miring di sini. Mungkin bagian ini agak kurang ke kanan ya. G dan Y kurang ke kanan. Iya. Ya, seperti ini. Klik di luar, tekan tab. Kemudian saya akan coba pindahkan origin ini ke tengah-tengah daripada si objek cube ini. Caranya klik objek, kemudian set origin to center of mesh. Oke, seperti itu. Sekarang saya tekan Alt G di sana agar berpindah ke tengah di sini. Kemudian saya akan menambahkan sebuah silinder. Tekan Shift A, kemudian klik mesh, pilihnya silinder. Dan saya akan coba mengecilkan si silinder ini 0,2 dengan ketinggian juga 0,2 misalnya seperti itu. Kemudian saya pilih silinder, tekan G dan Z untuk menaikkan si objek silinder ini ke atas. Kemudian saya akan menggeser si objek ini ke sebelah kiri dan membetulkan posisi kemiringannya. Caranya, saya klik dulu snapping di sini, kemudian saya klik option dan memilih bagian face, kemudian klik center dan pilih align rotation to target. Seperti itu. Kemudian saya pilih silindernya, tekan G, kemudian Y. Karena kebetulan yang sebelah sini Y ya. Seperti itu. Coba kita lihat. Nah, nanti perputarannya seperti ini ya. Oke, nanti kita pusatnya nanti di sini. Kemudian saya akan memindahkan si titik pusat daripada si objek silinder ini. Caranya saya klik objeknya karena memang kursornya sudah ada di tengah-tengah di sini. Saya klik objek silindernya, kemudian objek set origin to 3D cursor, sehingga nanti akan berpindah ke titik tengah sini.
Oke, sekarang kita tambahkan lagi sebuah empty. Tekan Shift A, kemudian empty, pilihnya raw. Di situ, kemudian kita lihat sekarang kemiringan si objek ini ya sudah mengikuti kemiringan daripada si bidang cube ini. Hal ini terjadi karena tadi kita sudah mengaktifkan line yang ini ya. Oke, sekarang saya akan merubah kemiringan daripada si empty ini. Caranya, saya pilih silinder, tekan N di keyboard. Pilih silinder, tekan N di keyboard untuk menampilkan item. Saya klik item di sini. Saya lihat di sini di bagian rotation, ternyata si silinder ini memiliki rotasi di sumbu Y. Saya klik di sini, kemudian tekan Ctrl C atau di copy ya. Kemudian klik arrow-nya. Kemudian di bagian Y yang sama, klik di sini, pastekan ke sini, Ctrl V di situ, tekan Enter. Sehingga si arrow memiliki kemiringan dengan si silinder. Nah, kemudian saya klik si bagian silindernya, saya tambahkan sekarang Add Modifier, klik Array, kemudian di bagian ini saya matikan relatifnya, kemudian aktifkan di bagian empty-nya, klik di sini, pilih empty. Jangan lupa untuk mengaktifkan objek offset. Jangan lupa juga untuk memasukkan berapa objek yang akan kita duplikasi. Saya masukkan angka 10, tekan Enter. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan memutar si objek arrow-nya ini. Klik di situ. Kemudian jangan lupa untuk mematikan dulu snapping dan memindahkan bagian global menjadi lokal. Seperti itu. Kemudian klik di sini, tekan R, tekan Z, ketik 36. Iya, seperti itu. Sehingga kita telah berhasil menduplikasi objek secara melingkar tetapi dalam bidang miring. Kita akan bertemu kembali di tutorial yang lainnya.